Mbak Anita. Halo, Mbak Salma. Halo, selamat sore Gimana Mbak. Gimana kabarnya? kabarnya ini? Baik Mbak. Alhamdulillah baik. Mbak Salma gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan Alhamdulillah. sehari-hari Mbak? Ya, biasa Mbak, lagi lapar. Iya ya. Oh iya. Iya, Kita ya. kita Hmm, sekelompok nih Mbak ya. Ya kita harus bikin iya, video nih. Kita iya, betul banyak banget. tugas. Tugasnya ngapain nih kita Mbak? Ini deh, kayaknya karena background kita juga sudah tentang berakhlak kan, kita ini deh, kita bahas deh satu tokoh yang eh, bisa kita jadikan panutan gitu untuk berakhlak ini gitu. Kira-kira siapa ya Mbak? Oke, kalau kalau toko sih, saya kepikirannya ini Mbak. Saya tuh kagum banget sama Bu Retno Mbak. Retno Marsudi, Menteri Oh, Luar Negeri sekarang iya, iya, iya. gitu. Jadi Mm-mm, kalau kalau dilihat kan kinerja beliau kalau saya lihat ya dari artikel-artikel mm-mm. berita itu kan bagus ya kalau saya lihat ya. Beliau juga mendedikasikan dirinya selama dua jabatan ya, dua kali Iya. eh, apa ini dua kali 5 tahun Masa ya, 10 tahun iya gitu 2 kali 5 tahun, untuk betul mengurusi betul. masalah diplomasi dan perhubungan internasional Mm, Indonesia dengan iya luar gitu. Nah, iya, kira-kira setuju nggak Mbak kalau kita bahas Bu Retno aja nih? setuju setuju, boleh. Kan Iya. dari kita perempuan, Bu Retno juga perempuan nih, kayaknya pas Iya, banget gitu. makanya itu Heeh, jadi role modelnya tuh perempuan gitu. Dan iya mungkin ya kita ngelihatnya perempuan yang bisa kita lihat sekarang gitu, meskipun banyak tokoh-tokoh bagus lainnya di masa lampau mungkin ya. iya Gitu. betul. Jadi mungkin kalau Mungkin Mhm. eh, sedikit dari info yang udah saya dapetin ya Mbak terkait Bu Retno ini. Bu Retno itu seorang yang lahir di kota Semarang Oh, tanggal dua orang puluh tujuh Semarang ya, November 1962. Dia udah 62 tahun ya. 2 Iya. tahun. Hmm. Mm-mm. Kemudian beliau itu menjalankan pendidikannya itu dari SD sampai SMA itu di Semarang. Kemudian S1-nya Oke. di Mhm. HIUGM. Oh, Lanjut S2-nya di eh, tentang hukum di Uni Eropa Belanda gitu. mhm. Tentang studi hak asasi manusia di Universitas Oslo kalau nggak salah. Itu sih kurang Oke. lebih biografinya gitu Mhm. dari yang aku dapetin kemarin. Terus Oh. kalau dari sisi karir nih, beliau tuh Mhm. bagus banget lah gitu karirnya gitu ya. Mhm. Pertama beliau pernah menjadi sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Itu dari tahun Wow. 1997 sampai 2001. Artinya Terus, sebelum jauh sebelum ini ya, jauh sebelum iya, jadi menteri ya. iya, dia udah jadi orang yang penting gitu. Iya, Mm. Terus maksudnya dia pernah jadi eh, apa duta besar Indonesia untuk Norwegia, Islandia di tahun 2005 kayak gitu. oke. Mm. Padahal jadi Baru itu mulai habis kapan sih, Mbak? dari situ apa? Jadi menteri itu kan mulai Gimana? 2014 berarti ya. Iya, iya 2014. Jadi Kayaknya setelah beliau jadi duta besar ya, baru hmm, jadi Kemen Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri gitu. Kementerian Luar Negeri. Artinya memang karir sebelum menjadi Menteri Luar Negeri itu memang kiprahnya sudah di hubungan internasional ya, Mbak ya. Iya, beliau juga pernah jadi duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda tahun 2012. Lalu Hmm, menjadi Menteri Luar Negeri baru mulai dari tahun 2014 gitu. 2014 bahkan Penghargaannya, hmm, penghargaannya juga banyak banget sih beliau. banyak Kalau banget dijabarin ya. kayaknya nggak nggak akan cukup Makanya waktunya gitu. role model banget ya. Heeh, Iya. model banget. Oke, kalau kalau misalnya kita kan mau bahas nih tentang berakhlaknya nilai dasarnya ASN nih Mbak ya. Kalau Hmm, misalnya kita iya, bahas satu-satu dari masing-masing core gitu ya, dari hmm, apa yang Mbak Anita sampaikan tadi, beliau secara karir pun sebenarnya kalau salah satunya mungkin yang kompeten ya, mungkin sudah iya, dari karir-karir sebelumnya, sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, beliau udah kompeten sekali gitu ya, sudah banyak pengalaman terkait hubungan diplomasi, hubungan internasional dengan negara lain gitu ya. Itu bisa jadi salah satu poin penting dari beliau gitu. Kemudian mungkin iya. eh dari nilai yang lain, kira-kira ada nggak Mbak? Misal kalau kalau berorientasi pelayanan, gimana Mbak? Kalau yang berorientasi pelayanan sih, dari yang saya baca ya, informasi yang saya baca, beliau itu adalah salah satu sosok pemimpin yang selalu menggunakan
sistem pelayanan publik yang berkualitas gitu. Oke. Eh, Terkait pelayanan WNI di luar negeri. Oh, Dari informasi yang saya dapatkan gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir itu dengan adanya beliau gitu, mm, eh, banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan gitu. Kurang oke. lebih ada Mm. 73.000 kasus Waduh, yang berhasil diselesaikan. banyak Iya, banget. banyak banget. Terus ada eh, 297 WNI yang berhasil diselamatkan dari ancaman hukuman mati. Oke, artinya Kemudian juga ada banyak banget sih, 43 WNI juga berhasil dibebaskan dari penyanderaan gitu. Itu mungkin dia sangat berdedikasi gitu dalam sisi oke. apa pelayanannya Iya, gitu. berarti Mm, memang ya sesuai dengan tugas dan tanggung mm. jawab yang diberikan ya. Maksudnya masuk Iya, ke poin kedua mungkin yang accountable, beliau memang benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya yang tinggi ya atas setiap iya, tindakan ataupun kejadian yang ada di luar negeri demi untuk pelayanan kepada masyarakat, utamanya adalah warga iya, negara Indonesia sendiri gitu ya. Jadi iya betul nyambung banget. lagi ke nilai yang kedua. Jadi dari berorientasi pelayanan tadi sebenarnya kita bisa masuk tuh ke nilai accountable dengan menunjukkan beliau memang punya tanggung jawab yang sangat tinggi nih terhadap apa yang terhadap tugas yang diberikan gitu ya. Iya, Kemudian mungkin kalau secara hubungan internasional ya kita tahu bahwa iya, Bu Retno ini juga menjalin hubungan yang harmonis ya dari nilai harmonis iya, sendiri itu dengan betul mitra betul. internasional ataupun kolega dalam negerinya gitu ya. Jadi Iya, banyak sekali sebenarnya diplomasi-diplomasi yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara, itu perannya mungkin sebagai ketua ASEAN ataupun mungkin ketika menjadi anggota untuk Dewan Keamanan PBB gitu ya. iya. Mungkin ada komen lain, Mbak? Kalau dari saya kemarin itu saya pernah baca sih Mbak. Jadi di cuplikan wawancara beliau itu sama apa ya saya lupa di YouTube gitu. Mm-mm. Beliau itu adalah sosok yang sangat disiplin. Jadi Oke. dari beliau kecil itu, Mm-mm. beliau itu bilang bahwa beliau itu bukan dari keluarga yang berada gitu. Ada Misalnya ya. bukan bukan dari seseorang gitu. Mm. Jadi untuk bisa menjadi seseorang seperti sekarang, itu beliau itu sangat Disiplin. menjunjung tinggi kedisiplinan gitu. Jadi Oke. beliau itu bercerita bahwa dari beliau kuliah misalnya apa sekolah gitu, ya Mm-mm. pulang itu mengerjakan tugas-tugas, nonton berita, Mm-mm. kemudian dia tidur, Mm-mm. bangunnya itu untuk pelaksanaan ibadah, lanjut lagi sekolah. Jadi Oke. memang benar teratur gitu. Beliau membuat jadwal benar-benar teratur, disiplin gitu. Itu kan salah satu nilai akuntabel ya, Mbak. Iya betul betul betul. Hmm, iya, kayak gitu sih. Kemudian mungkin kalau nilai-nilai berikutnya mungkin ya terkait akuntabel sudah, harmonis sudah, Iya. eh, kompeten, berorientasi pelayanan juga sudah. Kalau secara loyal, menurut Mbak Anita gimana Mbak loyalnya Kalau menurut saya sejauh sih, ini? beliau kan sudah berkecimpung di dunia ini ya, apa tentang eh, Diplomasi luar apa negeri gitu ya, ya, ya kayak hubungan gitu. Itu internasional. sudah kurang lebih berarti kan dari pertama dia bekerja tahun 97, Mm-mm. mungkin sekarang udah sekitar 34 tahun gitu. Beliau Betul. sangat, kalau menurut saya sih beliau sangat loyal gitu Iya, ya, Maya. iya betul betul. Mm-mm. Dan Iya, pastinya ini ya Mbak, NKRI nomor satu. iya, Iya, betul ya. utamakan kepentingan negara sekali Betul, gitu betul, nomor satu gitu. betul, Mm-mm. betul. Jadi Iya, memang kalau dilihat dari karir dan apa yang beliau lakukan selama ini, memang ya loyalitasnya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi gitu ya. iya, Gitu. betul. Oke, kalau secara adaptif kolaboratif gimana Mbak? Mungkin adaptif ini Kalau kita bahas terkait mungkin isu COVID kali yang dulu ya. Beliau kan ya, memperjuangkan banget tuh ya waktu mm, masalah COVID ini untuk kita bisa dapat vaksin gitu ya. Itu iya, adalah salah satu bentuk nilai adaptif yang mungkin ditunjukkan oleh beliau. Gimana, iya. Mbak? Ada yang Betul, lain? betul Mbak. Ada Mm-mm. salah satunya itu sekarang Mm. kan semuanya itu era teknologi ya sangat berkembang Betul. gitu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa beliau itu sangat berdedikasi, fokus dalam pelayanan, orientasi pelayanan. Beliau itu em, dalam melakukan pelayanannya itu menggunakan teknologi gitu. Jadi eh, apa
menjalankan diplomasi digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi beliau itu membuat beberapa media gitu, layanan untuk Mm-mm. para WNI misalnya untuk Oke. eh, mendapatkan perlindungan kayak gitu. Jadi Hmm. Jadi disitulah maksudnya dari sisi ada, pelayanannya lebih cepat ya, ya dengan betul betul adaptasi ya, teknologi yang ada sekarang, pelayanan lebih ya cepat menjangkau warga negara Indonesia yang berada di seluruh dunia ini juga jauh lebih ya, cepat ya, betul ya. iya betul. Jadi Setuju. ya, setuju banget ya Mbak ya. Terus yang terakhir mungkin yang secara kolaboratif ini nggak perlu ditanyakan lagi ya Mbak. Kalau Ya, secara kayaknya kolaboratif semua orang Indonesia sudah tahu. betul sekali karena memang apa ya, tugas beliau kan memang sebagai Menteri Luar Negeri, artinya perlu ada kolaborasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya kan pasti dengan negara-negara di luar negeri ya. Iya, Negara-negara lain di luar, hubungan internasional selalu dijaga dengan baik, seperti itu mungkin ya. Gitu. iya. Itulah mungkin sosok Bu Dan Retno Marsudi, Menteri iya, Luar Negeri. sedikit info aja Hmm. untuk yang Hmm. kolaboratif ini, selain beliau juga bekerja sama dengan kementerian lain gitu ya, untuk eh, beliau sebagai Menteri Luar Negeri itu kan selesai di bulan ini ya, di Betul. 2024 bulan ini. Dan beliau itu akhirnya ditunjuk per November nanti sebagai utusan khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk isu air gitu. Itu Oh. sangat kolaboratif sekali Artinya untuk orang beliau. kompeten ini nggak boleh dilepas begitu aja ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh langsung Betul. pensiun ya. Masih harus Iya, mengurus eh, urusan-urusan yang lainnya gitu. Meskipun sebagai iya. Menteri Luar Negeri mungkin sudah selesai gitu jabatannya. Iya, Mm, mungkin keren banget keren, sih. keren banget ya Mbak. Setuju ya. Jadi nggak salah ya. Semuanya ada gitu. Ya makanya satu satu apa ya, paket lengkap gitu ya. Jadi kita Iya, nggak salah gitu milih Bu Retno iya, Marsudi sebagai role model kita nih. iya. Betul banget dah. Gitu. Pokoknya gitu. Mungkin itu Oke. sih kalau Mm. yang saya dapatkan gitu, informasi Iya terkait sih. tentang Jadi beliau gitu, sebenarnya Mbak. kalau lihat-lihat artikel juga sebenarnya banyak sekali ya yang membahas tentang beliau. Mm, Saya bahkan jarang membaca yang negatif-negatifnya gitu. Selalu bagusnya. iya. Bahkan masalah isu Palestina gitu ya. Bahkan di Iya, pidato oh itu terakhir di pidato terakhir nomor sebelum satu itu. Brexit pun masih menitipkan isu itu gitu. Jangan tinggalkan Iya, Palestina. iya betul. Oke. Semoga Kementerian Luar Negeri nanti juga bisa seperti beliau, bahkan lebih baik dari beliau gitu. Amin. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Oke deh Mbak. Amin. Oke, Terima kasih banyak ya Mbak. Ini obrolan sorenya ya, nih yang singkat padat. Nah, ya. singkat padat Terima kasih membahas Mbak satu Salma. tokoh yang kita anggap sebagai role model Ya, kita. Oke, ya. terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.